saya kerja dari 7 Desember 2017 sampai 2021. Nggak ada sepeser pun uang pesangon lagi dari perusahaan, padahal saya karyawan tetap. Alhamdulillah juga JHT saya sudah cair tahun lalu, dan saya masih belum bekerja lagi sampai sekarang. 1 tahun dia nganggur. Oke, Ibu Basani, ini banyak contoh-contoh, ternyata setelah PHK nganggur selamanya. Nganggur selamanya, ya. Dan padahal uangnya masih ada di BPJS TK. Ini bagaimana, Bu? Jadi sebenarnya Pak, banyak kan program pemerintah. Sekarang ada kartu prakerja. Ya kan, bagi orang yang PHK. Ada juga program itu. Jadi sebenarnya pemerintah sudah banyak memberikan perlindungan kepada pekerja kita. Yang saya katakan tadi, ada sejumlah uang yang sudah dia terima. Kalau dia PHK baik-baik kan dapat pesangon. Ada penghargaan. Ya kan, ada hak seharusnya diterima. Tapi kan banyak yang tidak dapat pesangon, disuruh mengundurkan diri, PHK terselubung. Gimana itu? Tidak ada disuruh Pak mengundurkan diri. Banyak, Bu. Banyak. Saya kan pengacara, kan, Bu. Faktanya ya, banyak. Itu kan nanti bisa dilihat, Pak. Ya kan? Jadi sebenarnya mengapa resign tidak mendapat pesangon penghargaan? Karena itu kan atas kemauan dia sendiri. Tidak ada PHK dari perusahaan. Tapi kenyataannya, Bu, semua orang tahu Ada. 90% resign itu adalah PHK terselubung. Iya. Itu kenyataannya di masyarakat. Betul. Faktanya. Faktanya begitu. Faktanya. Karyawannya, majikannya sangat pintar, disuruh mengundurkan diri. Justru Ini itu kan, Pak. Ini saya mau tanggapi yang soal Ya, silakan, Pak. subsidi pemerintah ya. Ya. Betul bahwa subsidi pemerintah banyak ya. Ada yang tadi misalnya subsidi upah. Saya kasih contoh. Ya. Subsidi upah ini dari data-data yang dimiliki oleh BPJS Tenagakerja waktu itu tidak semuanya ternyata tercover. Ada yang salah data, ada yang salah, akhirnya tuh nggak dapat. Sebagian ya, ada banyak juga itu. Nanti Pak saya dicek lagi datanya itu sampai jutaan juga nggak dapat. Kemudian yang kedua, itu orang yang disubsidi upah tadi itu rata-rata kalau dia sudah PHK itu nggak dapat, malah justru yang disubsidi yang masih bekerja tercatat sebagai pesertanya BPJS Tenagakerja. Nah kalau misalnya model seperti itu, ini kan kebutuhannya untuk siapa? Ini kan kebutuhannya bagi mereka yang bermasalah tadi. Jadi bantuan dia setelah dia tidak mendapatkan pekerjaan. Dan ada lagi bantuan-bantuan lain misalnya kayak pelatihan kerja. Pelatihan kerja itu orang sekarang coba masuk ke situ saja susah. Banyak orang yang membutuhkan malah nggak dapat. Dan apalagi misalnya kalau kita lihat ini para pekerja ini jangan dilihat di Jakarta saja, jangan dilihat Surabaya. Teorinya indah gitu ya? Iya, lihat di daerah-daerah kecil sana yang katakan internetnya itu tidak secanggih yang ada di Jakarta. Mereka masuk ke situ aja agak susah. Saya tambahin sedikit, Begitu. Bang. Jadi fakta yang di sosial media pendapat itulah fakta lapangan. Orang yang sudah bekerja bertahun-tahun, yang bisa diharapkan bertahan hidup, atau tadi ada yang modal usaha, karena dia kan orang kecil, kepala 4, kepala 3 aja udah susah cari kerja, apalagi sistem outsourcing dan karyawan kontrak begitu kuat, sehingga yang dicari usia kepala 2. Nah kepala 3, kepala 4 ini lebih akhirnya berpikir untuk wirausaha, atau mempertahankan hidupnya lah, untuk uang yang bisa diandalkan cuma JHT. BSU itu tadi terbatas dan sekarang udah stop. Kemudian kalau bicara kartu prakerja bagus nggak? Sangat bagus. Dan itu luar biasa. Tetapi itu kan untuk suasana normal. Di mana orang kalau dia ter-PHK, belajar dulu, pendidikan dulu, training dulu, uang saku paling 600.000. Cuma 3 bulan. JHT itu bukan itu jiwanya. JHT itu adalah buffer. Dia penyangga. Maka PP nomor 60 itu Presiden jelas. Dia adalah penyangga agar orang bisa bertahan hidup, dan kalau dia di PHK pada usia 30-40 tahun yang disampaikan oleh kawan-kawan netizen tadi, dia bisa usaha bakso, usaha kuliner kecil-kecilan, bahkan melalui marketplace juga dia bisa usaha kecil-kecilan. Yang Anda alami kalau seorang karyawan misalnya level SMA di PHK, ya pada dasarnya nasibnya sudah
Auto-autan, 27 tahun saja, abang bisa lihat. Siapa yang melamar ke Gojek dan Grab? Ya. Itu adalah orang-orang yang usia produktif. Ya. 27 sampai usia 40. Itu menjelaskan bahwa ketika PHK, madesu lah tanda petik, masa depan suram. Apalagi sekarang suasananya tidak normal. Ya. Apa yang tadi dijelaskan, JKP misal, JKP itu bang, ambil ya 25%, 3 bulan ketiga. Paling tinggi batas upahnya 5 juta. 25% berapa? 1.250.000. Mana kuat hidup ya? 1.250.000 rupiah untuk 3 bulan. Tadi kalau 5 tahun kerja, JHT potongannya 250.000 loh, karena rata-rata 5 juta. Kali 5,7% itu kan sekitar 300.000. 300.000 kali 12 3,6 juta. Kali 5 tahun 17 juta. Dan itu uangnya dia. Uangnya dia. Pak Timbul, Kenapa? Pak Timbul, Ini. Pak Timbul. Ya. Ada